Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, materi kajian menjelang berbuka di Masjid Al-Aman pada kesempatan kali ini kita melanjutkan dari tafsir surah Al-Buruj. Yang pada awal pertemuan pekan lalu kita mengambil satu kisah atau madkhal muqaddimah dari surah ini berkaitan dengan kisah Ashabul Ukhdud atau orang pemilik parit. Pada kisah yang kita sampaikan itu adalah kisah yang berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan masalah tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kisah itu adalah kisah yang terjadi pada masa lampau, orang yang kemudian menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam, tapi ajaran dari Nabi Isa adalah ajaran tauhid, mengesahkan Allah. Sekalipun kemudian disebutkan dalam kisahnya ada seorang pendeta, tapi pendeta ini adalah pendeta yang beriman kepada Allah. Dan ini adalah masa di mana sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara kemukjizatan Al-Quran itu, Bapak Ibu, adalah Al-Quran mengisahkan, menceritakan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Termasuk juga Al-Quran mengisahkan, menceritakan peristiwa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Belum terjadi tapi sudah dikisahkan dan pasti akan terjadi. Dalam surah Al-Buruj, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Jamaah rahimakumullah, kalau kita tanya berapa sih jumlah bintang-bintang di langit? Pernah nggak sambil ngabuburit kemudian ngitung bintang-bintang di langit? Saking banyaknya, Allahu a'lam, kita juga tidak tahu saking banyaknya. Bisa dihitung, Allahu a'lam, karena perlu alat yang modern untuk bisa menghitungnya. Yang ini kemudian menunjukkan bahwa kemahakuasaan Allah SWT. Bintang-bintang yang di langit disebut bintang, termasuk adalah benda yang bisa memancarkan cahaya. Pembahasan kita ketika surah At-Tariq, Was-samaa'i wat-tariq. Kemudian kita melihat bahwa ada bintang yang kemudian mengeluarkan suara. Ya kan? Bintang bulan mengeluarkan suara. Kita pernah putar videonya, tuk 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 itu. Hasil rekaman dari NASA. Maka ciptaan Allah, selain yang berada di bumi kita ini, Allah juga memiliki makhluk ciptaan yang ada di langit, yaitu yang bintang. Yang kemudian bintang itu menempati tempatnya. Dia berada di tempatnya masing-masing yang telah ditentukan. Sebagaimana bumi ini, yang bumi kita berada di dalamnya, di atasnya ini, bagian kecil dari tata surya yang ada di alam semesta ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alamnya itu loh, yang sangat luas. Dan Allah Tuhan dari alam semesta yang mengatur semua alam semesta yang pernah kita saksikan. Bahkan ada yang kemudian tidak kita ketahui keberadaannya dan tidak terjangkau oleh mata kita. Was-samaa'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki gugusan bintangnya. Kemudian di sini disebutkan juga wal yaumil mau'ud, demi hari yang dijanjikan. Jamaah rahimakumullah, demi hari yang dijanjikan Allah masih bersumpah bahwa hari yang dijanjikan itu adalah hari kiamat. Hari di mana Allah akan melengkapi, menyempurnakan balasan bagi setiap orang yang akan dibangkitkan pada waktu itu. Ketika kemudian kita di dunia merasakan balasan dari Allah berupa kebaikan, itu belum sempurna. Balasan dari kebaikan yang kita lakukan di dunia, Allah kembalikan pada diri kita, itu belum sempurna balasannya. Balasan bagi orang yang bermaksiat, kemudian Allah kasih balasan, kasih hukuman, itu belum sempurna hukumannya. Kesempurnaannya nanti adalah ketika sudah masuk pada hari kiamat.
Di saat semua sudah dibangkitkan, maka akan diberikan balasan sempurna. Yang beriman, meninggal dalam keadaan beriman, Allah beri balasan dengan sempurna. Yang meninggal dalam keadaan tidak beriman, Allah juga beri balasan dengan sempurna. Wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Maka hari kiamat ini, sebagaimana di dalam surah yang ada pada juz 30, itu rata-rata berbicara tentang hari kiamat. Banyak kemudian kita dapatkan di dalam tentang hari kiamat. Maka harus beriman. Di dalam hadis dikaitkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sesiapa yang kemudian beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan hari akhir. Karena ada orang yang merasa beriman pada Allah tapi tidak beriman terhadap hari akhir. Dia kemudian merasakan, saya beriman pada Allah, tapi Anda percaya hari akhir? Tidak. Tidak, kan belum terjadi, nanti aja kalau terjadi. Nah, tidak harus nunggu terjadi. Keimanan kepada Allah harus dikaitkan dengan keimanan terhadap hari akhir. Semakin baik keimanan kita dengan hari akhir, maka menjadi kita semakin berhati-hati dalam bertindak, dalam berperilaku, dalam berbicara, dalam mengkonsumsi makan minuman, dalam pertemanan, dalam berbisnis, dan dalam pergaulan. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan ini akan dikembalikan pada diri kita balasannya di hari akhir nanti. Maka kemudian kita berhati-hati ketika beriman kepada Allah, harus beriman pada hari akhir. Seyogyanya kalau kita itu menasihati diri kita di saat kita khilaf, di saat kita salah, maka kita ingatkan, kita ini beriman pada hari akhir loh ya. Kita ini beriman pada hari akhir, di mana nanti kemudian akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Kita ini beriman terhadap hari akhir loh ya. Sekalipun tidak ada orang yang melihat perbuatan buruk seseorang, maka dia tetap akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir nanti. Maka muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, itu adalah bagian dari buah beriman dari hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Maka hendaklah berkata baik, menulis yang baik, berkomentar yang baik, ngobrol jagungan yang baik. Kalau tidak bisa, aw liyasmut, lebih baik adalah diam. Diam dalam artian adalah diam dari kemaksiatan, diam dari omongan yang buruk, diam dari tulisan yang kotor, diam dari komentar yang mempropaganda, memprovokasi orang lain. Nah, itu wal yaumil mau'ud, demi hari yang dijanjikan. Wa syahidi wa masyhud, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Maka pada ayat yang ketiga ini, jamaah rahimakumullah, Allah bersumpah dengan alam semesta ini yang dapat memalingkan perhatian. Kita bisa dipalingkan perhatian kita dari keimanan kepada Allah oleh apa-apa yang berada di sekitar kita. Seseorang yang beriman bisa dipalingkan dari keimanan itu ketika kemudian dia tergoda dengan duniawi, dengan pekerjaan, kemudian dengan iming-iming yang lainnya. Tentunya kita harus berhati-hati dan saling mengingatkan. Muslim satu dengan yang lainnya harus saling mengingatkan. Kemudian tidak boleh menjadi orang yang apatis. Itu kan bukan jamaah masjid saya, biarkan saja. Itu kan bukan keluarga saya, biarkan saja. Kita ambil peran untuk mengingatkan sebatas kemampuan kita. Maka kemudian jamaah rahimakumullah, ketika Allah bersumpah dengan alam semesta, ternyata alam semesta itu bisa memalingkan manusia, bisa memalingkan kita dari memikirkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Agar dapat memalingkan, Allah sebut langit, lihatlah apa yang ada di langit. Kemudian Allah bersumpah dengan apa makhluk yang ada di sekitar kita. Kemudian kita memikirkannya, itu bisa mengantarkan kepada keimanan kepadanya. Jamaah rahimakumullah, mungkin bahasanya kita sebut namanya sebagai Morse Bocel. Ada yang menyebut Morse Bocel itu. Dia ada ahli bedah dari Prancis, 1974-an, kurang lebih 70-an, berarti era lama. Yang kemudian pernah meneliti jasadnya Fir'aun itu, diteliti, muminya Fir'aun itu diteliti, dan dia menemukan bahwa ya dalam kisahnya ada ganggang merah. Kita tahu bahwa Fir'aun itu matinya Allah tenggelamkan di Laut Merah. Maka dalam penelitiannya Morse Bocel ini menemukan bahwa ada misalkan seperti ganggang merah, kemudian kandungan garam yang sangat tinggi pada muminya Fir'aun, sehingga dia kemudian menyimpulkan bahwa muminya Fir'aun itu
dia adalah mati di dalam laut, di kedalaman laut. Dari mana? Ini loh buktinya, kadar garam sangat tinggi. Sedangkan kaum muslimin itu sudah tahu 1400 tahun yang lalu. Dalam surah Yunus sudah disebutkan ayat 92, bagaimana Allah tenggelamkan Fir'aun, kemudian Allah munculkan ke permukaan sebagai tanda bagi orang-orang yang datang setelahnya. Nah, dengan meneliti makhluk Allah yang bernama Fir'aun ini, itu menjadi sebab Morris Bosel memeluk agama Islam. Karena dia memikirkan ciptaan Allah, kenapa bisa seperti ini, dan itu mengantarkan menjadi sebab dia memeluk agama Islam. Nah, wasama'i dzatil buruj ini Allah bersumpah dengan alam semesta. Boleh jadi dengan memikirkan bulan, dengan memikirkan matahari, dengan memikirkan bintang, itu mempertebal keimanan kita kepada Allah. Tetapi juga alam semesta juga jangan sampai jadikan sebagai sarana untuk ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan sebagai sarana untuk mentadaburi ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatihi. Pikirkanlah ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah. Apa yang Allah ciptakan, pikirkan. Kenapa kemudian Bapak Ibu tahu ayam? Ayam itu kalau lari, kira-kira kalau lari kepalanya naik turun tidak? Atau stabil? Stabil kan? Kepalanya stabil. Padahal dia itu yang meloncat, yang melewati batang kayu, kemudian melompati lubangan, tapi kepalanya tetap stabil. Tidak kemudian naik turun. Itu boleh diamati. Sehingga kemudian membuat inspirasi orang militer, membuat tank yang kemudian ketika berjalan, monyongnya itu kemudian tidak naik turun, tetap stabil. Itu kemudian menjadi buah dari tafakkaru fi khalqillah. Bagaimana kemudian kinjeng bahasa Indonesia ini apa Pak? Capung. Capung kemudian menginspirasi adanya helikopter. Sekarang kemudian lihat lagi apa yang bisa menginspirasi. Laba-laba menginspirasi apa? Spider-Man, ya kan? Spider-Man dan lain sebagainya. Sehingga kemudian ketika manusia kita mentadaburi apa yang ada di dalam Al-Quran, itu bisa menjadi sumber inspirasi. Itulah kemudian dikatakan bahwa Al-Quran itu mendahului ilmu pengetahuan. Jadi Al-Quran itu mendahului ilmu pengetahuan. Justru ilmu pengetahuan itu datang setelahnya. Ketika kemudian kita lihat bagaimana tata surya terkait dengan bahwa bintang itu juga bersujud kepada Allah, dengan caranya itu kemudian kita mendapatkan rekaman dari NASA bagaimana bintang mengeluarkan suara, dan itu kemudian dipahami bagian daripada ketundukan dan sujudnya bintang kepada Allah. Kemudian matahari yang beredar, bulan yang beredar, kemudian bintang-bintang yang lain yang beredar, itu mereka bersujud dengan caranya masing-masing. Ayat keempat, ayat ketiga, wa syahidi wa masyhud, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Maka jamaah rahimakumullah, kita lihat dalam kisah yang kemarin kita sampaikan, kisah Ashabul Ukhdud, bagaimana kemudian orang yang duduk menyaksikan itu melihat orang-orang yang beriman kemudian dibakar hidup-hidup. Apakah mereka akan selamat? Mereka yang membakar akan selamat? Tidak. Selama mereka meninggal mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, selama itu mereka juga akan mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan. Qutila ashabul ukhdud, binasalah orang-orang yang membuat parit, mereka yang menyiksa orang-orang mukmin. Qutila, Allah menggunakan kata qutila, artinya adalah dibunuh, padahal maksudnya adalah maqtulun, terbunuhlah, celakalah, binasalah ashabul ukhdud, pihak-pihak yang berkompeten dan kemudian ikut andil dalam pembuatan parit. Belum disebutkan, saya belum mendapatkan informasi berapa luas dan kedalamannya. Kalau dalam parit Khandaq itu lebarnya 5 meter, dalamnya ada lebarnya 3 meter. Lebarnya 5 meter, dalamnya 3 meter. Nah, tentunya Ashabul Ukhdud ini bisa jadi lebih dalam, karena muat banyak. Dan di pertemuan minggu lalu kita sampaikan, ada yang berpendapat 70.000 orang mukmin dibakar hidup-hidup pada kisah Ashabul Ukhdud ini. Maka ayat ini menerangkan bahwa Allah membinasakan orang Najran, kota yang ada di Yaman.
Ini yang ada di Yaman, negara yang sekarang ini kita kenal dengan Yaman. Kenapa? Karena penguasa Najran waktu itu kemudian menyiksa orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa dengan agama Nasrani, dan Nabi Muhammad belum ada kala itu. Jadi Nasrani tapi masih mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian mereka yang meninggalkan agama pembesar-pembesar negeri itu. Jadi mereka punya keyakinan, dan kemudian orang yang mengikuti ajaran Nabi Isa ini meninggalkan keyakinan dari nenek moyangnya. Yang disebutkan dalam tafsir adalah agama Yahudi yang menyimpang itu. Agama Yahudi. Maka sebagai hukumannya adalah lantas karena beriman, lantas mereka kemudian itu dibunuh. Maka ini menjadikan Allah murka terhadap orang-orang yang ikut andil, baik yang membuat keputusan, buatlah parit, baik kemudian orang yang memberikan bantuan donasi, dana untuk membuat parit tersebut, kemudian orang yang nyumbang kayunya, orang yang nyumbang apinya, kemudian tenaga-tenaga yang terlibat di dalamnya, semua diancam oleh Allah. Qutila ashabul ukhdud, binasalah orang-orang yang membuat parit tempat menyiksa orang-orang mukmin. An-nari dzatil waqud, yang parit itu disifati yang dikorbankan api penuh kayu bakar. Jadi sangat besar apinya Bapak Ibu. Orang ketika meninggal dalam kondisi dibakar, kan meninggalnya berpelan-pelan, merasakan sakit. Sakit itulah kemudian memanggil, menghadirkan murka Allah terhadap pelakunya. Kenapa engkau siksa hambaku yang beriman? Apakah lantas karena mereka beriman kepadaku lantas engkau menyiksanya? Maka jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat kisah dahulu bahwa bagaimana perjuangan orang mempertahankan keimanan dalam dirinya. Jadi iman itu benar-benar dijaga, tidak menjadi bahan konten, tidak hanya kemudian dijadikan sebagai bahan lawaan, tidak dijadikan sebagai bahan komoditi bisnis. Iman terkenal, nggak terkenal keluar, nanti terkenal lagi, iman lagi, redup keluar lagi. Bagaimana dengan orang yang melakukan hukum Allah demikian? Maka Allah akan memperlakukannya dengan perlakuan yang semisalnya. Maka ketika sekali beriman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kita sudah beriman, putra-putri kita ini sudah beriman, orang tua bertanggung jawab untuk menjaga keimanan putra-putrinya. Jangan sampai kemudian lepas. Jangan sampai kemudian karena ada tawaran duniawi kemudian melepas keimanannya. Tawaran kemudian untuk masalah pernikahan, kamu boleh menikah tapi asal kamu tidak beriman. Nah, itu kemudian dilepas. Sedangkan lelaki yang beriman untuk perempuan yang beriman, lelaki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk lelaki yang baik. Ini jamaah rahimakumullah, betapa besar perjuangan orang-orang terdahulu untuk mempertahankan keimanannya. Maka satu, iman itu tidak bisa diwarisi. Orang yang tua beriman tidak bisa mewarisi keimanan kepada anaknya, karena memang tertancap dalam diri masing-masing. Itu adalah iman. Yang kemudian yang kedua, iman itu tidak bisa dibeli. Maka jangan memperjualbelikan keimanan. Jangan memperjualbelikan keimanan. Nah, yang ketiga, harta yang bertahan sampai akhirat itu adalah antara lain adalah iman. Di dunia hidup dalam sebagai seorang mukmin, kemudian Allah wafatkan sebagai seorang mukmin, dibangkitkan sebagai seorang mukmin, maka harapan masuk surga itu besar. Harapan ke surga itu masuk besar. Apa yang kemudian kita cari dari kehidupan ini kalau kita tidak ingin masuk surga? Apa yang kita inginkan dari Allah dalam kehidupan ini kalau kita tidak ingin menjadi orang-orang yang bertakwa? Apakah kemudian ketika di dunia hanya fokus mikir dunia, rugi kita? Kalau di dunia kita hadapi dengan apa yang di dalam kita, persiapkan akhirat. Faltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap kita, Bapak Ibu, harus mempersiapkan apa yang telah jadi bekal bagi kita untuk hari akhir nanti. Karena kita tidak tahu kapan kita wafat. Maka kemudian mempersiapkannya tidak harus nunggu nantilah di ujung Ramadan. Nantilah saya mempersiapkan kematian setelah selesai Ramadan. Sekarang fokus Ramadan. Nanti di bulan Syawal, bulan peningkatan. Semua itu bukanlah pilihan yang baik. Maka sejak sekarang pun terus kita faltanzur nafsum ma qaddamat lighad, mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari akhir yang lebih kekal.
Kemudian idhum 'alaiha qu'ud. Idhum ketika mereka, hum mereka, 'alaiha atasnya itu qu'udun, hanya duduk-duduk saja. Orang yang melihat kemungkaran kemudian membiarkannya, maka dihukumi sama sebagai pelakunya. Raja-raja yang kemudian pada waktu pembakaran kaum mukmin dalam parit itu hanya melihat dan diam saja, maka dihukumi sama sebagaimana pelakunya. Sama sebagaimana pelakunya. Inilah kemudian menjadi pelajaran penting. Ketika kita melihat kemungkaran, maka kita harus mengambil andil. Apakah kemudian kita cegah secara langsung oleh diri kita ketika mampu, atau kita sampaikan pada yang lain. Mungkin yang lain punya kekuatan lebih besar untuk mencegah kemungkaran itu, atau kita sampaikan pada yang lain untuk menggalang kekuatan menghentikan kemungkaran itu. Sehingga nanti ketika kemungkaran dihentikan, tidak menimbulkan mudarat yang lain. Satu mudarat ditutup, ya sudah, itu akan menjadi sendiri. Nah, pada ayat yang ketujuh, wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wahum dan mereka itu 'ala ma yaf'aluna, atas apa yang mereka lakukan, bil mu'minina kepada orang-orang mukmin, syuhudun, mereka itu menyaksikan. Bayangkan, bagaimana Allah kemudian tidak marah. Hambanya yang beriman kemudian dibunuh, disiksa, dibakar hidup-hidup. Maka penguasa kafir dan prajuritnya yang duduk-duduk di sekitar parit, sedang mereka menyaksikan dan menikmati kekejian macam apapun yang mereka perbuat terhadap orang mukmin, satu persatu orang yang beriman ini dipaksa untuk murtad. Ayo murtad. Kalau murtad kamu selamat, tidak dihukum mati. Tapi kalau kamu masih beriman, akan dihukum mati. Bila menolak, mereka dilemparkan ke dalam parit yang menyala-nyala tersebut. Tapi kemudian apabila menerima tawaran itu, melakukan satu pelanggaran, ketika dia menerima tawaran untuk murtad, maka dia selamatkan. Tapi dia merugi, karena iman itu nilainya sangat mahal, tidak bisa dinilai dengan harta benda duniawi. Wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan sebelum akhir, jamaah rahimakumullah, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka menyiksa atau membakar orang mukmin kecuali mereka karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Bagaimanapun bentuk kasih sayang Allah terhadap orang yang beriman, Allah akan lindungi dan Allah jaga, dan Allah akan beri pahala yang setimpal dan sebaik-baiknya atas keimanan itu. Sehingga dari sini jamaah rahimakumullah, kita mengambil hikmah pelajaran dari awal surah Al-Buruj adalah pentingnya menanamkan nilai-nilai keimanan pada diri kita dan putra-putri kita. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir dalam keadaan fitrah, keadaan suci, keadaan sudah berislam, sudah berserah diri kepada Allah, sudah dalam keadaan beriman. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf 170, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Maka kita mengatakan bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Maka inilah harta benda yang kita bawa sampai hari akhir nanti. Semoga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan beriman, dan dibangkitkan dalam keadaan beriman, dan dimasukkan ke dalam surga Allah dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.